Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walid Walid dari kelas 12 MIPA 2, nomor absen 32. Di sini saya akan menjelaskan materi fisika tentang arus dan tegangan AC. Soalnya yaitu, perhatikan gambar di bawah ini. Jika rangkaian di samping memiliki R sebesar 20 ohm, XL sebesar 40 ohm, dan XC sebesar 60 ohm dengan sumber tegangan bolak-balik 100 volt, maka tentukan kuat arus maksimum yang mengalir pada rangkaian ini. Kita langsung saja penyelesaian. Sebelum kita ke penyelesaiannya, kita tulis dulu yang diketahui dalam soal tersebut. Ketahui R sama dengan 20 ohm, terus XL sama dengan 40 ohm, dan XC sama dengan 60 ohm. Terus sumber tegangan berarti V sama dengan 100 volt. Ditanyakannya kuat arus maksimum, berarti ditanyakan Imax-nya. Kita langsung saja jawab. Sebelum mencari Imax-nya, kita cari dulu impedensinya. Rumusnya yaitu Z sama dengan akar R pangkat 2 ditambah XL kurangi XC pangkat 2. Kita masukkan R-nya yaitu 20 pangkat 2 ditambah XL-nya 40 dikurangi XC-nya 60 pangkat 2. Ini tulis kembali 20 pangkat 2. Yang ini kita jumlahkan dulu, jadi negatif 20 pangkat 2. Karena kalau misalkan negatif di pangkat 2 kan hasilnya bakal positif, jadi sama aja seperti 20 pangkat 2 ditambah 20 pangkat 2. Jadi 2 dikali 20 pangkat 2, hasil impedensinya yaitu 20 akar 2 ohm. Karena Z-nya udah diketahui, kita cari Imax-nya dulu. Rumusnya Imax per Z. Imax-nya itu 100, Z-nya 20 akar 2. 100 dibagi 20 yaitu 5 per akar 2. Kita rasionalkan, yang atas dikali akar 2, yang bawah dikali akar 2. Jadi 5 akar 2 per 2 ampere. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amida Zulfalaila dari kelas 12 MIPA 2, nomor absen 4. Di sini saya akan mengerjakan salah satu soal LKPD 7, yaitu soal nomor 2. Suatu rangkaian dengan sumber tegangan listrik bolak-balik 150 volt per 10 Hz dirangkai secara paralel dengan resistor yang memiliki nilai sebesar 50 ohm dan kapasitor dengan kapasitas 5F. Tentukan nilai impedansi pada rangkaian tersebut. Pertama-tama, diketahui F-nya yaitu 10 Hz, R-nya 50 ohm, dan C-nya sudah diketahui 5F. Ditanyakannya yaitu Z. Jawabannya, mencari XC terdahulu. XC sama dengan 1 per
2 dikali V dikali F dikali C sama dengan 1 per 2 dikali V-nya 3,14 dikali F-nya tadi 10 dikali C-nya 5 sama dengan 1 per 2 kali 3,14 dikali 10 kali 5 hasilnya yaitu 314 ohm. Sekarang kita mencari impedansi atau Z-nya. Z sama dengan R dikali XC per akar R kuadrat ditambah XC kuadrat sama dengan R-nya tadi sudah diketahui 50 dikali XC-nya tadi 1 per 314 per akar R kuadrat yaitu 50 pangkat 2 ditambah XC-nya 1 per 314 pangkat 2 sama dengan 50 dikali 1 per 314 yaitu 50 per 314 per akar hasil hitung 50 pangkat 2 ditambah 1 per 314 pangkat 2 yaitu 246.490.001 rupiah per 314 pangkat 2. Hasilnya di sini di atas sama dengan 50 per 314 masih per akar dari 246.490.001 rupiah sama dengan 15.700 per 314 sama dengan karena 314 ini 314 jadi hasil akhirnya yaitu 50 per 15.700 atau bisa diperkecil menjadi dibagi 50 dibagi 50 yaitu 1 per 15.700 dibagi 50 adalah 314 satuannya ohm. Terima kasih, maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad David Septian, kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan salah satu soal fisika nomor 3. Di sini diketahui F sama dengan 50 Hz, C sama dengan 100 LF, C sama dengan 10 negatif 10 akar negatif F, L sama dengan 200 mH, dan L sama dengan 0,2 H, R sama dengan 20 ohm. Di sini ditanyakan yaitu Z. Jadi pertama-tama yaitu XC sama dengan 1 per 2V, FC sama dengan 1 per 2 dikali 3,14, 3,14 dikali 50 dikali 10 akar negatif 4. Selanjutnya sama dengan menjadi 10 akar 4 per 314 sama dengan 31,8 dibulatkan mendekati menjadi 32 ohm. Selanjutnya XL sama dengan 2V, FL sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 50 dikali 0,3 sama dengan 62,8 mendekati dibulatkan mendekati 63 ohm. Selanjutnya yaitu Z sama dengan 1 per akar 1 per R pangkat 2 ditambah 1 per XL dikurangi 1 per XC akar 2. Selanjutnya menjadi 1 per akar 1 per 20 akar pangkat 2 ditambah 1 per 63 dikurangi 1 per 32 pangkat 2. Selanjutnya menjadi 1 per akar 0,05 pangkat 2 ditambah 0,01 pangkat 2. Langkah selanjutnya Z sama dengan
per akar 0,05 pangkat 2 ditambah negatif 0,0154 pangkat 2. Selanjutnya menjadi 1 per akar 25 dikali 10 negatif pangkat negatif 4 ditambah 2,3716 dikali 10 akar negatif 4. Hasilnya yaitu 1 per akar 27,3716 dikali 10 akar negatif 4. Hasil akhir yaitu Z sama dengan 1 per 5,2318 dikali 10 akar pangkat 2 akar negatif pangkat 2 sama dengan 10 pangkat 2 per 5,2318. Hasil 10 pangkat 2 yaitu 19,11 ohm. Dan hasil 5,2318 dibulatkan mendekati menjadi 19 ohm. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi arus dan tegangan AC. Soalnya yaitu perhatikan gambar rangkaian di bawah ini. Rangkaiannya seperti ini ya. Soalnya jika rangkaian tersebut memiliki R1 sebesar 30 ohm dan R2 sebesar 2 kali R1 dan X1, X2, dan X3 berturut-turut yaitu 10 ohm, 20 ohm, dan 30 ohm dan XL-nya 30 ohm. Maka tentukan impedensi dari titik A ke titik B. Kita tulis dulu diketahuinya. Diketahuinya yaitu R1 30 ohm, R2 nya 2 kali R1 berarti 2 kali 30 60 ohm. Terus XC1 10 ohm, XC2 20 ohm, XC3 30 ohm dan XL-nya 30 ohm. Ditanyakannya yaitu impedensi dari titik A ke titik B. Ditanyakan Z A B. Jawab. Kita karena ini belum rangkaian seri, kita yang rangkaian paralelnya kita jadi serikan terlebih dahulu. Kita mulai dari R. Rumusnya yaitu S1 per R sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. R1 nya yaitu 30 dan R2 nya 60. Kita samakan dulu penyebutnya yaitu 60 bagi 30 kali 1 ini 2, 60 dibagi 60 itu 1 dikali 1 jadi 2 tambah 1 3. Ini R1 per R, jadi R nya 20 ohm, XL nya 30 ohm. Kita cari dulu XC nya dengan menggunakan rumus paralel, yaitu 1 per XC sama dengan 1 per XC1
masukkan XC satunya 10 itu 1 per 10, XC 2 nya 20 1 per 20, dan XC 3 nya 30. Kita samakan dulu penyebutnya, yaitu 60 bagi 10 yaitu 6, ditambah 60 bagi 20 yaitu 3 kali 1 3, ditambah 60 bagi 3 yaitu 2 kali 1 2. Jadi 1 per XC nya yaitu 11 per 60. Jadi XC nya 60 per 11 ohm. Kita langsung saja kita mencari impedansinya. Kita gambar dulu diagram faktornya. R itu ke sini, ini R, dan ini XL, XC nya ke bawah. Untuk mencari Z, impedansi atau Z, arahnya itu ke sini, ke sultan vektor. Jadi rumusnya untuk rumus Pythagoras, jadi XL dikurangi XC. Nah, pasal ini kita ketahui rumusnya, yaitu Z sama dengan akar R pangkat 2 ditambah XL kurangi XC pangkat 2. Kita masukkan R nya 20 pangkat 2 ditambah XL nya 30 dikurangi XC nya 60 per 11 pangkat 2. Terus kita jumlahkan 20 pangkat 2 itu 400 ditambah, kita samakan dulu penyebutnya. Jadi yang 30 ini dikali 11, jadi 30 dikali 11 330 dikurangi 6 yaitu 270 per 11 pangkat 2. Terus kita jumlahkan 400 ditambah 270 dikali 270 pangkat 2 yaitu 72.921. Terus kita samakan dulu penyebutnya. Ini kita samakan dulu penyebutnya. Jadi 400 ini dikali 121. Jadi 48.400 ditambah 72.900 per 121. Kita jumlahkan ini jadi 121.300 per 121. Kita gunakan akarnya, akar 121.300 yaitu
jumlahnya itu 38,4,3 per 11. Kita bagi 38,4,3 per 11 yaitu 31,66. Jadi 31,66 ini kita bulatkan menjadi 32 ohm. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmawati Dewi, kelas 12 MIPA 2, nomor absen 25. Di sini saya akan membahas soal tentang materi rangkaian arus RLC. Nah, di sini saya akan membahas soal nomor 5 tentang daya, yaitu soalnya rangkaian seri RLC memiliki hambatan resistor sebesar 40 ohm, reaktansi induktif sebesar 80 ohm, reaktansi kapasitif 120 ohm yang dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik sebesar 160 volt. Maka tentukanlah besar daya yang dipergunakan pada rangkaian tersebut. Nah, pembahasannya yaitu kan kita di sini tulis terlebih dahulu apa yang diketahui di dalam soal. Kan di sini hambatan resistornya sebesar 40 ohm. Berarti kita tulis di sini hambatan resistor itu yaitu R. R di sini sama dengan 40 ohm. Nah, kemudian di sini reaktansi induktif 80 ohm. Berarti kita tulis di sini XL sama dengan 80 ohm. Nah, terus di sini ada reaktansi kapasitif 120 ohm. Berarti reaktansi kapasitif atau XC yaitu 120 ohm. Nah, kemudian yang diketahuinya yaitu tegangan bolak-balik sebesar 160 volt. Maka kita tulis tegangan yaitu V sama dengan 160 volt. Nah, yang ditanyakan yaitu maka tentukanlah besar daya yang dipergunakan pada rangkaian tersebut. Berarti yang ditanyakannya yaitu daya. Nah, simbol dari daya yaitu P. Berarti yang ditanyakan yaitu P. Nah, selanjutnya, sebelum membahas atau menjawab dari pertanyaan soal di atas, maka kita gambar terlebih dahulu rangkaian arus supaya dapat mempermudah. Di sini ada R, L, dan C. Nah, di mana di sini tegangannya yaitu 160 volt. Yang ini. Nah, berarti kita harus mencari Z. Nah, untuk mencari nilai Z atau impedansi yaitu kan kita di sini gambar terlebih dahulu diagram fasor. Nah, Z itu di sini yang miring. Nah, berarti rumusnya yaitu Z sama dengan akar. Nah, kan Z di sini yang miring. Berarti R kuadrat ditambah ini XL kurangi XC kurangi XC kuadrat. Z atau nilai impedansi sama dengan akar. Nah, ini kita tinggal masukkan saja yang di atas. Nah, R berarti 40 kuadrat ditambah XL-nya yaitu 80 dikurangi 120 kuadrat. Z sama dengan akar. Nah, dari 40 kuadrat yaitu kan 40 kali 40, berarti hasilnya 1600 ditambah
80 dikurangi 120 kan min 40. Nah, min 40 kuadrat. Berarti Z sama dengan, atau nilai impedansi 1600. Kan ini min ketemu min 40 dikali min 40 berarti hasilnya positif. 40 kali 40 1600. Z sama dengan, nah kita jumlahkan berarti 3200. Z sama dengan, nah akar dari 3200 yaitu hasil dari perkalian 1600 dikali 2. Nah akar dari 1600 kan 40. Nah 40 berarti yang akar 2 kan nggak bisa diakarkan, berarti kita turunkan jadi 40 akar 2 ohm. Nah setelah kita diketahui nilai impedansi, maka kita baru mencari dayanya. Nah, untuk mencari daya itu rumusnya PS sama dengan V kali I, atau sama dengan V kali V per R, atau sama juga dengan V kuadrat per Z atau nilai impedansi. Nah, dikarenakan ini rangkaian arus AC, maka kita menggunakan rumus yang V kuadrat sama per Z, karena yang rumus yang ini itu untuk rangkaian arus DC. Nah, berarti P sama dengan, kan ini V-nya ada 2, berarti V kali V ya. Nah, yang V-nya kita masukkan, berarti 160 dikali 160 per Z-nya yaitu impedansinya itu udah diketahui 40 akar 2. Nah, ini kan bisa dicoret ya. Berarti hasilnya tinggal 4. 160 bagi 44 dikali 160, itu tinggal sisa akar 2. Kita turunkan. Nah, 320 akar 2. Nah, kenapa hasilnya 320 akar 2? Ini kita pakai cara dirasionalisasi ya, pasti tahu lah. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.